Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Anton, masih di pembahasan soal P3K keperawatan. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh A. Mycobacterium tuberculosis, B. Mycobacterium leprae, C. Mycobacterium africanum, D. Mycobacterium fortitium, atau E. Mycobacterium bovis. Oke, jawabannya yang mana teman-teman? Pasti teman-teman sudah menjawab ya. Jawabannya adalah yang A, gampang banget ini. Karena ini tuberkulosis dan ini juga Mycobacterium tuberculosis. Oke, tapi kita akan membahas satu persatu ya. Yang B, Mycobacterium leprae ini menyebabkan penyakit lepra atau bahasa kitanya itu kusta. Kemudian yang C, Mycobacterium africanum. Ini juga TB disebabkan 40%-nya itu disebabkan oleh Mycobacterium africanum, tapi terjadi di Afrika, bukan di Indonesia ya teman-teman. Yang D, Mycobacterium fortitium. Nah, ini biasanya menyebabkan infeksi yang jalur masuknya itu lewat abses ya. Seperti misalnya bisa meningitis, kemudian infeksi paru juga bisa, atau endokarditis juga bisa. Endokarditis. Kemudian yang E, Mycobacterium bovis. Nah, ini juga menyebabkan tuberkulosis ya, TBC, tapi pada sapi, bukan pada manusia. Soal nomor 2. Seorang pasien korban kecelakaan tunggal datang ke IGD dengan GCS E2, V2, dan M3. Pasien tersebut masuk ke dalam kesadaran. A. Kompos mentis, B. apatis, C. somnolen, D. delirium, atau E. stupor. Oke, mari kita bahas. Di sini GCS-nya berapa teman-teman? Kita jumlahkan dulu. GCS-nya itu E2, 2 tambah 2, 4, tambah 3, 7. Oke. GCS 14 sampai 15 itu kompos mentis, CM ya, sering kita singkat jadi CM. Kemudian 12 sampai 13 itu apatis. Kemudian 10 sampai 11 itu somnolen. 7 sampai 9 itu delirium. Maka jawabannya adalah yang D. Kita lanjut dulu membahas ininya, tingkat kesadarannya. 4 sampai 6 itu adalah stupor koma. Dan 3 itu koma. Oke, jangan lupa catat ya teman-teman ini. Lanjut ke soal nomor 3. Di ruang kemoterapi, perawat yang sedang bertugas lalai tidak mengecek aliran infus pasien kemo, sehingga tangan pasien sampai merah dan bengkak. Dalam kasus ini, prinsip etik apa yang dilanggar perawat tersebut? Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang A, beneficent. Beneficent itu artinya berbuat baik. Kemudian justice, keadilan. C, accountability, bertanggung jawab. Tanggung jawab. D, non maleficent itu tidak merugikan. Merugikan. E, confidentiality itu kerahasiaan. Oke, di sini tindakan perawat tersebut merugikan pasien. Jadi prinsip etik yang dilanggar itu adalah non maleficent, yaitu tidak merugikan. Karena sikap perawat tersebut merugikan pasien ya, sampai tangan pasien merah dan bengkak. Soal nomor 4. Berikut ini merupakan langkah cuci tangan nomor 3 yang benar menurut WHO. A, usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Langsung kita bahas ya. Ini nomor 2. B, gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Nah, ini nomor 3. Jadi jawabannya adalah yang B. C,
C. Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Ini nomor 5. D. Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Ini nomor 4. E. Tuang cairan hand rub pada telapak tangan, kemudian usap dan gosok telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Nah, ini yang pertama. Berarti yang belum adalah yang keenam. Yang keenam itu adalah bersihkan ujung-ujung jari dengan cara memutar-mutar ya di telapak tangan. Kalau di tempat saya itu sering disingkat jadi tepung selaci putar-putar. Telapak, punggung, sela-sela, kunci, putar, dan yang keenam juga putar. Jadi tepung selaci putar-putar. Soal nomor 5. Seorang laki-laki berusia 35 tahun dibawa ke rumah sakit jiwa dengan riwayat mengamuk, membanting barang-barang di rumah, serta memukuli kakaknya. Pada saat pengkajian, didapatkan kondisi pasien yang tegang, mengepalkan tangan, penampilan tidak rapih, berbicara cepat. Masalah keperawatan apa yang muncul? A. Defisit perawatan diri. B. Perilaku kekerasan. C. Risiko berduka. D. Risiko mencederai diri dan lingkungan. Atau E. Ketidakberdayaan. Oke, kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Cukup jelas ya, berdasarkan data di atas, maka jawaban yang tepat adalah yang B. Perilaku kekerasan. Kenapa bukan risiko? Karena dia sudah berperilaku kekerasan. Udah mengamuk, kemudian membanting barang-barang di rumah serta memukuli kakaknya. Soal nomor 6. Berikut ini adalah imunisasi yang diberikan secara bersamaan adalah A. BCG dan campak, B. Campak dan polio, C. HB, HIB1 dan BCG, D. DPT dan polio, atau E. HIB dan BCG. Oke, kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Jawabannya adalah yang D ya. Pada usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan, DPT, HIB, dan polio diberikan bersama-sama. Kalau BCG kan diberikannya 1 bulan ya teman-teman ya. Usia 1 bulan, campak 9 bulan. Ini campak juga 9 bulan, polio itu usia 1, 2, 3, 4 bulan. HIB itu usia 2 bulan. BCG tadi berapa BCG? 1 bulan ya. Kemudian 1 bulan atau 1 minggu, saya lupa nih. Kalau HIB, BCG, ini sama nih pilihan C dan E. Oke. Soal nomor 7. Pemberian imunisasi campak yang paling tepat adalah menggunakan rute A. Intravena, B. Intrakutan, C. Peroral, D. Subkutan, atau E. Intramuskular. Oke, jawabannya yang mana teman-teman? Jawabannya kalau campak itu diberikan di otot ya, biasanya di deltoid. Jawabannya adalah berarti di dalam otot intramuskular. Di berbagai sumber disebutkan kalau pemberian campak itu adalah IM atau SC ya, subkutan. Tapi kan IM atau subkutan, jadi pilihan jawabannya IM dulu. Di kunci jawaban buku juga intramuskular. Soal nomor 8. Imunisasi DPT pada bayi bertujuan untuk mencegah penyakit A. Difteri, pertusis, dan tetanus, B. Difteri, pertusis, dan pneumokokus, C. Difteri, campak, dan tetanus, D. Difteri, polio, dan tetanus, atau E. Campak, hepatitis B, dan tetanus. Oke, yang mana teman-teman jawabannya? Ya, dari singkatannya adalah difteri, pertusis, tetanus. Jawabannya adalah yang A. Soal nomor 9. Salah satu pengkajian dasar, khususnya pengkajian kulit yang digunakan untuk mengangkat diagnosa demam berdarah pada anak adalah A. Vesikula, B. lesi, C. bula, D. peteki, atau E. ruam. Oke, kalau pada pasien demam berdarah biasanya kulitnya itu bintik-bintik disebabkan oleh perdarahan di bawah kulit karena trombositnya yang rendah. Itu ada istilah lainnya itu peteki. Oke, soal nomor 10 atau soal terakhir. Seorang yang mengalami infeksi akan mengalami beberapa tanda dan gejala, diantaranya tumor, dolor, kalor, rubor, serta fungsiolesa. Apakah yang dimaksud dengan rubor? A. Nyeri, B. Panas, C. Kemerahan, D. Perubahan jaringan, atau E. Bengkak. Oke, kita bahas.
Nyeri itu adalah dolor. Panas itu kalor. Kemerahan itu rubor ya teman-teman ya, rubor. Perubahan jaringan fungsiolaesa atau perubahan fungsi juga bisa. Laesa. Bengkak itu tumor. Jadi jawabannya adalah yang C. Rubor itu kemerahan. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman sukses di ujian nanti. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kita bertemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.